Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, di dalam doa mengucap syukur kepadamu karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Oleh karena pertolongan-Mu kami dapat lewati hari ini dan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 13 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan siapa kita bergaul setiap hari akan berdampak pada diri kita. Meskipun kita tidak menyadari atau sebaliknya menyangkali, lambat laun kita akan terpengaruh. Kita mengenal istilah toxic relationship, yaitu hubungan pergaulan yang sifatnya merusak, meracuni dan menghancurkan sifat baik, kedamaian atau ketentraman kita. Berlawanan dengan hal itu, ada pergaulan yang menutrisi, yaitu pergaulan yang membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik, lebih kuat dan bersemangat, lebih bijaksana dan semakin berbuah dalam kebenaran. Dalam Amsal 13 ayat 20 ini tertulis, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang malang. Maka dari itu saudara perlu kita menjaga agar diri kita terhindar dari pergaulan yang buruk dan secara aktif mencari komunitas pergaulan yang membawa kita kepada kebaikan. Jangan sampai kita yang dipengaruhi untuk menjadi tidak baik saudara. Tapi jadilah pemberi pengaruh untuk membawa orang pada kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 tanda pergaulan yang menutrisi diri kita. Yang pertama adalah pergaulan itu mengarahkan kita kepada Tuhan. Di zaman ini yang semakin banyak orang meninggalkan Tuhan, kita hendaknya tetap berada dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Kalau pergaulan membuat kita menjadi semakin skeptis dengan Tuhan dan menjadi lebih tertarik dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, maka sebaiknya tinggalkanlah pergaulan itu demi kebaikan kita. Mungkin kita masih bisa memiliki kontak dengan mereka, tapi jadikan itu kesempatan untuk memberikan pengaruh kepada mereka. Komunitas atau pergaulan yang baik akan membuat kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Carilah komunitas yang demikian, saudara. Yang kedua, pergaulan itu bersifat suportif dan mendukung. Pergaulan yang baik akan membuat kita merasa diterima apa adanya dan didukung dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip dan integritas yang baik, talenta dan kemampuan yang sesuai dengan jati diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, pergaulan itu memberikan inspirasi untuk terus berkembang ke arah yang semakin baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bila pergaulan membuat kita menjadi jahat, tidak menghormati orang tua, tidak menghargai pernikahan, melanggar hukum, kecanduan narkoba, malas ke sekolah, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya, jangan tunda waktu untuk segera keluar dari pergaulan semacam ini. Yang keempat, saudara, pergaulan itu dilandasi rasa saling percaya satu sama lain dan mengasihi. Tuhan Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi dan memperlakukan sesama kita dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya tidak punya teman,
saya tinggal di tempat yang terpencil, atau lingkungan pergaulan yang ada di sekeliling saya adalah pergaulan yang tidak baik. Bila situasimu demikian, manfaatkan teknologi untuk berkomunitas yang baik secara online. Atau bila hal itu tidak memungkinkan, saudara masih tetap punya opsi yang terbaik, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Itulah yang hendaknya kita lakukan. Firman Tuhan hendaknya menjadi sahabat kita yang akrab di sepanjang waktu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, secara pasif bergaulah dengan orang bijak supaya kita menjadi bijak. Dan secara aktif mari jadikan diri kita sebagai pribadi yang memberikan dampak baik bagi orang lain. Mengarahkan orang untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Mendukung, menginspirasi, dan mengasihi sesama kita. Biarlah kehidupan kita ini menutrisi kehidupan orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama, mengajarkan kepada kami supaya kami menjaga pergaulan kami. Sebab pergaulan itu memberi dampak kepada diri kami. Kami menyadari ya Tuhan, kehendak-Mu bagi kami agar kami memiliki pergaulan atau komunitas yang membangun diri kami ke arah yang semakin baik, yang membuat kami berbuah-buah dalam kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga secara pribadi menjadikan diri kami sebagai orang yang menginspirasi orang lain, mensupport, mendukung, mengasihi, dan mengarahkan orang lain kepadamu ya Tuhan, membuat mereka semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami dapat bersikap yang benar sesuai kehendak-Mu, tegas terhadap ketidakbenaran, dan selalu teguh dalam prinsip firman Tuhan, sehingga kami tidak digoyahkan oleh pergaulan yang buruk. Sebaliknya kami dapat menjadi terang-Mu untuk menerangi orang-orang di sekeliling kami dengan terang firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, kesusahan apapun, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.